Bab 1494, Hati Pedang yang Bebas. Mendengar suara di dalam prasasti batu, wanita misterius itu tersenyum tipis. Kalau begitu ayo kita bicara. Utusan suci yang tidak jauh dari situ terdiam. Matanya tertuju pada kotak di tangan wanita misterius. Pada saat ini, dia tercengang seperti lautan badai di dalam hatinya. Pada saat ini, terdengar suara dari prasasti batu, bagaimana kamu mendapatkan benda ini? Wanita misterius itu berkedip dan berkata sambil tersenyum, aku mengambilnya. Suara di dalam prasasti batu terdiam. Mengambilnya. Secara alami, tidak ada yang mempercayainya. Pada saat ini, wanita misterius tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku tidak suka omong kosong, jadi aku katakan saja secara langsung. Kamu membantu aku menangani Mileye, tepatnya, bantu aku tahan 3 orang. Setelah itu, benda ini milikmu. Di dalam prasasti batu, suara itu berkata, anak laki-laki itu memiliki banyak latar belakang. Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, aku juga tidak sederhana. Suara itu diam. Wanita misterius itu tersenyum tipis, pikirkan pelan-pelan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, suara di prasasti batu tiba-tiba berbunyi, aku berjanji. Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, tunggu pemberitahuan dariku. Setelah berbicara, dia langsung menghilang. Pada saat ini, utusan itu berjalan ke prasasti batu, dan dia berkata dengan lembut, Dewa Langit, pemuda itu berbadan jahat, tidak mudah untuk mencampuri masalah ini. Di dalam prasasti batu, suara itu terdengar lagi, itu adalah istana surga dan bumi yang mendalam. Kita tidak bisa menolaknya. Utusan itu terdiam. Istana mendalam langit dan bumi. Harta karun nomor 1 di zaman prasejarah. Ia adalah harta pertama yang datang sebelum lahirnya alam semesta ini. Ada 6 karakter kuno di dalamnya, Tao, hidup, mati, baik, jahat, dan bencana. Selain itu, klasik seni bela diri dunia utara, harta karun nomor 1 klan dunia utara, diturunkan dari aula mendalam surga dan bumi ini. Dan ada rahasia yang tak terhitung jumlahnya di istana mendalam surga dan bumi ini. Istana langit dan bumi yang mendalam mungkin berisi warisan dan peradaban serta harta karun dari zaman yang tidak diketahui. Di masa lalu, istana surga dan bumi yang mendalam berada di tangan suku dunia utara, tetapi kemudian, perubahan besar terjadi di zaman prasejarah, dan benda ini menghilang. Tapi sekarang, muncul lagi. Utusan itu berkata dengan lembut, mengapa benda itu ada di tangannya? Di dalam prasasti batu, Dewa Langit berkata, aku tidak tahu. Namun, dari sudut pandang saat ini, dia seharusnya tidak tahu benda apa ini. Jika tidak, dia tidak akan pernah menggunakan benda ini untuk bertransaksi. Utusan itu berkata dengan suara yang dalam, Dewa Langit, sangat tidak normal bagi wanita ini untuk memiliki benda ini. Selain itu, Mileye muda itu memiliki latar belakang khusus. Terkontaminasi dengan beberapa sebab akibat bahkan dapat membawa bencana bagi keluarga kami. Dewa Langit di dalam prasasti batu itu diam. Utusan itu berkata lagi, istana langit dan bumi yang mendalam secara alami penting bagi keluarga kita. Tetapi Dewa Langit tidak pernah memikirkannya, wanita ini begitu kuat dan tak tertandingi dalam kebijaksanaan, namun dia mengatakan kebenaran dan menggunakan berbagai cara untuk membuat kita menjadi musuh Tuan Muda Ye. Artinya dia takut pada orang di belakang pemuda itu. Dan aku juga telah melakukan penyelidikan, orang ini sekarang ditemani oleh seorang master yang sangat kuat di belakangnya. Ada beberapa wanita misterius, orang-orang ini tidak sendirian. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah prasasti batu, wanita ini ingin kita menjadi umpan meriam.
Di dalam prasasti batu, Dewa Langit tiba-tiba berkata, "Aku ingin bertemu orang ini." Utusan suci berkata, "Haruskah aku mengundangnya?" Dewa Langit berkata, "Tidak, aku akan pergi menemuinya secara pribadi." Utusan itu sedikit terkejut, lalu mengangguk, "Oke." Tanah suci, di dalam rumah bambu. Ketika wanita misterius kembali ke rumah bambu, dia meletakkan kotak hitam di atas meja bambu. Di depan wanita misterius, ada Wendy Su. Wendy Su melihat kotak hitam itu, dunia utara peduli dengan kotak ini. Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, yang mereka pedulikan adalah benda di dalam kotak ini. Wendy Su bertanya, "Apa?" Wanita misterius itu tersenyum tipis, "Benda yang sangat kuno." Wendy Su memandangi wanita misterius, "Apakah kamu tidak tertarik?" Wanita misterius menggelengkan kepalanya, "Pada tingkatanku, harta atau warisan seni bela diri lainnya tidak terlalu menarik bagiku." Wendy Su memandangi kotak hitam itu, penasaran, "Bagaimana kamu mendapatkan benda ini?" Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, "Si kecil putih menyentuhnya saat itu, lalu aku menukarnya dengan 2 manisan hao." Mendengar ini, ekspresi Wendy Su menjadi sedikit aneh. Si kecil putih. Dia secara alami tahu siapa wanita misterius yang dibicarakan. Dia tahu bahwa si kecil putih rakus akan kesenangan dan makanan, tetapi dia tidak menyangka si kecil akan menjual barang yang begitu berharga dengan 2 batang manisan hao. Anak yang hilang. Wendy Su menggelengkan kepalanya. Saat ini, wanita misterius itu tiba-tiba berkata, "Aku akan keluar." Wendy Su menatap wanita misterius, "Apakah kamu akan melakukan sesuatu?" Wanita misterius menggelengkan kepalanya, "Tunggu wanita itu pergi." Wendy Su mengangguk, "Ya." Jika wanita itu kembali, semua yang telah mereka lakukan akan berubah menjadi sia-sia. Tidak ada yang bisa menghalangi wanita itu secara langsung. Seolah memikirkan sesuatu, Wendy Su tiba-tiba bertanya, "Mileye sepertinya sedang berlatih." Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, "Biarkan dia berlatih. Lagi pula, tidak banyak waktu tersisa." Setelah itu, dia menyingkirkan kotak hitam itu, bangkit dan pergi. Wendy Su tiba-tiba bertanya, "Kamu terlalu memandang rendah dia." Wanita misterius itu berhenti, lalu dia menggelengkan kepalanya, "Bukannya aku memandang rendah dia, sebaliknya, aku sangat mengaguminya. Di antara orang-orang seumuran, hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengannya. Hanya saja kita setara dengan ayahnya. Jika seseorang pada suatu zaman bahkan tidak bisa mengalahkannya, bukankah bertahun-tahun ini akan sia-sia?" Setelah berbicara, dia mendorong membuka pintu bambu dan berjalan keluar. Di aula, Wendy Su dan wanita misterius. Usia itu. Saat ini, dia memikirkan wanita itu lagi. Wanita bergaun polos. Wanita yang ditekan berkali-kali, di depan wanita itu, raksasa yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan besar saat itu semuanya pucat. Alam semesta 5 dimensi. Di dalam menara penjara alam, Mileye sedang duduk di lantai 9, matanya sedikit tertutup, domain pedangnya menutupi seluruh menara penjara alam, di depannya ada pedang tertinggi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mileye memegang pedang tertinggi lagi. Duar. Kekuatan yang kuat tiba-tiba bergetar dari menara, dan dinding menara di sekitarnya bergetar. Mileye memegang pedang tertinggi dengan erat, dan di tangan kanannya ada kekuatan nyawa kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, dia membakar 50 tahun kekuatan nyawa kehidupan. Mileye menatap pedang tertinggi di tangannya. Meskipun ditekan oleh pedang domain, kekuatan dahsyat yang terkandung dalam pedang itu terlalu kuat. Pada saat ini, lantai 9 sudah bergetar hebat.
bangun, jika bukan karena penindasan aturan Tao, menara ini tidak akan mampu menahan kekuatannya saat ini sama sekali. Kekuatannya saat ini sebenarnya agak tidak normal. Di samping, Ladiaan memandang Mileye, bisakah kamu menghunus pedang? Mileye mengangguk, sekarang aku bisa. Saat dia mengatakan itu, dia perlahan mengangkat pedang tertinggi, pedang ini, dia bisa mengayunkannya. Tapi kecepatannya tidak bagus. Kekuatan pedang ini jauh melebihi jurus kematian, bisa dikatakan beberapa kali lebih tinggi, namun kecepatannya pasti tidak secepat jurus kematian. Saat ini, Ladiaan tiba-tiba berkata, ada pro dan kontra. Mileye mengangguk, kekuatan dan kecepatan jurus kematian itu sendiri sebenarnya telah mencapai batas tubuh fisiknya, dan jika jurus kematian adalah teknik tinju kehidupan, kecuali tubuh fisiknya mencapai tingkat dewa, jika tidak, akan sulit baginya untuk meningkatkan kecepatan. Mileye menghela nafas dengan suara rendah, dan mulai melepaskan kekuatan dari pedang secara perlahan. Selama periode waktu ini, untuk menggabungkan teknik tinju kehidupan dengan jurus kematian, dia membakar lebih dari 200 tahun masa hidupnya, tetapi dia masih belum bisa mencapai keadaan idealnya. Karena pedang agung tidak bisa lagi menambah kecepatannya, berarti ini benar-benar telah mencapai batasnya sendiri. Dan tanpa kecepatan seperti itu, pedangnya sendiri pasti tidak akan menimbulkan ancaman bagi wanita itu. Pihak lain tidak akan berdiri di sana dan membiarkan dirinya dicincang. Saat ini, Ladiaan berkata dengan lembut, lakukan saja yang terbaik. Mileye memandang Ladiaan dan berkata sambil tersenyum, benar. Cobalah yang terbaik, jika kamu benar-benar tidak bisa mengalahkannya, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Lady An mengangguk, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan wanita itu dengan pedangmu, tapi di dunia ini, tidak banyak yang bisa menahan serangan pedangmu. Teknik tinju kehidupan dan jurus kematian, perpaduan dua teknik seni bela diri, kekuatannya bukan teror biasa. Mileye mengangguk, dia melirik pedang tertinggi di tangannya, dan berkata, teknik pedang baru ini disebut pedang kehidupan. Pedang kehidupan. Pedang yang membakar kehidupan. Mileye menyingkirkan pedang tertinggi, lalu mengeluarkan gulungan kuno yang diberikan menara kecil. Jurus tarik pedang. Mileye membuka gulungan itu, dan setelah melihatnya lama, dia berkata dengan lembut, sungguh jurus tarik pedang. Lady An berjalan ke Mileye, dia melihat dan berkata dengan lembut, sungguh menakjubkan. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, kurasa aku harus tenang. Hari-hari ini, aku sangat sibuk berurusan dengan musuh-musuh itu setiap hari sehingga aku mengabaikan pedang Taoku. Tingkatan alam pedang Tao miliknya tidak membaik untuk waktu yang sangat lama. Peningkatannya terutama pada tubuh fisik dan tubuh fisik ini masih bergantung pada beberapa benda luar, sedangkan untuk pedang Tao, dia mengalami stagnasi dalam waktu yang lama. Adapun jalur pedang Tao selanjutnya, tidak ada yang bisa membantunya, karena dia sudah keluar dari jalurnya sendiri. Yang harus dia lakukan sekarang adalah terus berjalan daripada berhenti di tempat yang sama. Saat ini, dia memikirkan kata-kata Pandi Bai. Pedang gratis. Nyatanya, dia tidak pernah bisa mencapai hati pedang sejati dengan tenang, karena terlalu banyak keterikatan di hatinya. Awalnya hanya Linsi, lalu Kaksavera, dan sekarang seluruh alam semesta 5 dimensi. Semakin banyak keterikatan, itu adalah jenis yang tidak bisa dilepaskan. Adapun pedang-pedang kultivator, semakin sedikit keterikatan yang kamu miliki, semakin cepat dan tajam pedang kamu akan ditarik. Memikirkan hal ini, Mileye tiba-tiba mengerutkan kening. Apakah itu benar? Untuk hidup sendiri, seseorang harus memiliki keyakinan. Apa keyakinanmu?
yaitu melindungi orang-orang di sekitarmu. Tanggung jawab. Apakah pria adalah pria jika dia tidak dapat memikul tanggung jawabnya? Belenggu. Seluruh alam semesta 5 dimensi memang menjadi belenggu baginya, namun itu juga tanggung jawabnya sebagai Mileye. Karena itu adalah tanggung jawabnya, bagaimana kita bisa berbicara tentang keterikatan? Kejam, menyerahkan segalanya, bisakah benar-benar bisa tenang? Mungkin bisa. Tapi untuk dia Mileye, dia tidak bisa. Seperti halnya orang yang menelantarkan orang tua, istri dan anak-anaknya, orang seperti ini memang sangat bebas, karena tidak ada beban, dia sendiri dan bebas. Namun, kebebasan seperti ini bukanlah yang diinginkannya, Mileye. Apa pedang untuknya? Bukan untuk mencari tak terkalahkan. Ini untuk perlindungan. Pada titik ini, banyak orang tiba-tiba muncul di benak Mileye, Lin Siye, Ladiaan, Winalian, Tangotuoba, Sapta, Queen, Aro, Benetmo, Sapta, semua yang ada di alam semesta 5 dimensi, dan Kak Safera. Pemandangan dari masa lalu melintas di benak Mileye seperti kilat, manis dan pahit. Setelah sekian lama, Mileye tiba-tiba melihat pedang di tangannya, dan dia tersenyum tipis. Lydia, aku mengerti apa yang kamu maksud dengan hati pedang yang bebas. Hati pedang yang bebas ini bukan tentang meninggalkan segalanya, ini bukan tentang menjadi tidak berperasaan, ini bukan tentang menjadi egois. Pedang itu bebas, itu melakukan sesuatu dengan hati nurani, menjadi seseorang dengan hati dan tidak bersalah terhadap hati nurani. Setelah membaca ini, pedang tertinggi di tangannya tiba-tiba bergetar, dan suara pedang berlanjut. Tidak hanya itu, pada saat ini semua pedang di Mileye bergetar, bahkan pedang di atas menara sedikit bergetar, seolah merespons. Bersambung.